Untuk sambung hidup. Emangnya gaji dia orang kerja dengan pemerintahan ini nggak cukup sampai harus gadai SK ke bank? Pemerintah Indonesia nih selalu tunda bayar, Nanti dia orang nih gaji dirapel sampai 3 bulan. Nak makan macam mana? Kita nih harus tetap sambung hidup. Jadi udah banyak lah PNS gadai SK dia ke bank. Apa pula Indonesia nak kejar-kejarin dia nih, Lah kan netizen Indonesia sendiri yang bilang kalau nak kejar Singapura dengan Malaysia itu udah tak mungkin. Jadi kejar aja India. Kejar Indianya nih kejar dari segi apa, Tak perlu pikirkan lapangan pekerjaan. Mikirkan lapangan pekerjaan tuh pemerintah. Tapi kalau tak ada lapangan kerjaan, kau nak kerja apa di Indonesia? Kerja di Malaysia, warga Jawa sudah kuasai Jepang sama Korea. Jadi lapangan kerjaan itu di luar negara, bukan di Indonesia. Kalau di Malaysia bilangnya uang pencen, kalau dekat Indonesia bilangnya uang pensiun. Tapi masak gulai pakai ayam pencen itu sedap. Ayam pencen ini adalah ayam yang sudah tidak bisa bertelur lagi. Ayam lelaki tak bisa bertelur. Dana pensiun PNS 976 triliun jadi sorotan, capai 26% dari belanja negara. Orang-orang yang pensiun di Indonesia ini jumlahnya banyak, Ya itulah pendapatan dia orang nih setelah tidak bekerja untuk negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa beban tersebut merupakan kewajiban jangka panjang, bukan kebutuhan tahun ini aja. Patut menjadi perhatian. Bendahara negara berharap tanggungan tersebut dapat dipikul bersama dengan daerahnya. Kan Indonesia ini banyak tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak. Uang pensiun orang Indonesia nih semuanya digunakan aja pakai dari hasil tambang-tambang tuh. Kau cakaplah dengan Menteri Keuangan Indonesia beda. Aku tak kenal dengan dia nih, Kau sampaikanlah sebagian pertambangan yang ada di Indonesia ini hasilnya tuh untuk digunakan jadi uang pensiun orang Indonesia aja. Kan orang Indonesia yang pensiun ini kan orang yang berjuang untuk negaranya. Macam guru-guru pensiun. Jadi guru-guru ini pun dapat uang pensiun beda. Guru-guru yang menjadi pegawai negeri sipil. Kalau guru honorer tak dapat uang pensiun. Tapi berapa dia orang dapat? Besar ke kecil beda? Tergantung pangkatnya dulu. Maksudnya tuh golongan dia nih dah golongan 3 ke 4 ke 2 ke 1 ke macam gitu. Angka temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tersebut mencakup 26% dari total rencana awal belanja negara tahun ini yang sudah senilai 3.621 triliun. Masih kecil lah itu, Indonesia nih negara kaya. Tinggal di Indonesia nih bawah minyak, atas minyak, tengah pun minyak. Tengah minyak apa beda? Minyak gamat. Gaji dipotong kenapa jadi beban? Dikemanain duitnya? Kata Alan Gazi. Dijawab sama Ed Palapa. Gaji pensiunan anggota DPR, MPR sama DPD terlalu membebani APBN soalnya. Anak-anak pejabat tuh tak terima kalau pejabat-pejabat nih gajinya tuh dipotong pensiunannya. Dana pensiun PNS itu dipotong dari gaji mereka setiap bulan 8%. Itu bukan uang negara ya. Justru negara yang berutang ke PNS karena udah dipotong tiap bulan. Setelah pensiun ia kembalikan dong uang PNS itu. Makanya pemerintah Indonesia ini harus mengkaji ulang tentang pemotongan gaji PNS ini. Kok engkau terlalu peduli dengan PNS beda? Engkau PNS? Aku nih tak PNS, Cuma kalau hal-hal macam gini nih aku udah di luar kepala. Kau tahu tak sekarang nih P3K apa yang PPPK itu sama PNS yang baru dilantik nih SKD udah digadai semua. Untuk apa beda? Untuk sambung hidup. Emangnya gaji dia orang kerja dengan pemerintahan ini nggak cukup sampai harus gadai SK ke bank? Pemerintah Indonesia nih selalu tunda bayar, Nanti dia orang nih gaji dirapel sampai 3 bulan. Nak makan macam mana? Kita nih harus tetap sambung hidup. Jadi udah banyak lah PNS gadai SK dia ke bank. Aku memang tak kerja dekat bank, Tapi hal-hal macam gini aku udah di luar kepala. PNS kerja tuh sampai umur tua loh. DPR itu loh kerja 5 tahun gaji seumur hidup, kata Dewi Dava. Kau ngomong DPR, memang kau pernah jadi DPR? Tak semua orang mampu jadi DPR. PNS yang nggak produktif harus segera dikurangi sih. Alihkan dananya untuk pendidikan dan kesehatan negara, kata Sanggar Kusumo. Halo warga Malaysia, PNS itu adalah pegawai negeri sipil atau orang-orang yang kerja untuk gomen, untuk kerajaan. Government beda. Gomen tuh bahasa slang dia lah. Tak salah kau sibuk-sibukkan gaji PNS tuh yang lagi pensiun. Nih, jumlah penduduk di Indonesia udah tembus 286,69 juta jiwa. Belum tembus 300 juta jiwa kan? Belum, masih 286,69 juta jiwa. Sampaikan dulu sampai 300 juta jiwa, baru kasih tahu dengan aku. Nak buat apa kalau aku kasih tahu kau? Jumlah penduduk sampai 300 juta jiwa nih beda. Itu pertanda supply dan demand di Indonesia ini harus lebih tinggi. Negara Cina tuh, udah 1 miliar lebih. Santai-santai aja dia. Negara maju dia sekarang. Terbesar nomor 2 menguasai pasar di dunia.
India beda, nomor 1 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Abangnya Indonesia. Apa pula Indonesia nak kejar-kejar India nih, Ce? Lah kan netizen Indonesia sendiri yang bilang kalau nak kejar Singapura dengan Malaysia itu udah tak mungkin. Jadi kejar aja India. Kejar Indianya nih kejar dari segi apa, Ce? Kejar dari segi jumlah penduduk lah beda. Ini kan 300 juta jiwa beda. Nah, kali 10 jadinya 3 miliar. Kalahkan India. Indonesia kalahkan India. Kalau menang dari segi jumlah penduduk tapi tak ada makna, tak ada nilai yang lain tuh buat apa? Berarti kita nih negara dengan pengimpor paling banyak beda. Nak impor apa? Tenaga manusia. Kita justru ekspor tenaga manusia. Macam beras tuh, tak perlu tanam, impor aja dari negara lain. Segala macam gadget, roda 2, roda 4, impor aja dari negara lain. Kalau gitu kan Indonesia cuma jadi pasar konsumen aja, tak jadi produsen. Masih mending dia membeli produk-produk dari luar negeri. Terus Indonesia ini kerjanya apa? Mayoritas masyarakatnya ini apa? Lah Indonesia tuh kan kekuatannya nih ormas beda, organisasi masyarakat. Jadi berbanyak aja ormas di Indonesia nih. Baru ekonomi Indonesia boleh maju. Program KB perlu digalakkan kembali, kata GB Bayu Prada. Kalau disuruh subscribe YouTube auto kaya raya saya, kata Steven. Dijawab sama Folk. Kalau semua saling bantu subscribe 286 juta subscriber dalam semalam. Dijawab lagi sama Muhammad Azmi. Salahnya nggak semua orang punya HP. Betul kan, kalau penduduk Indonesia nih semakin banyak, negara India bisa jadi kalah sama Indonesia. Dimulai dari mindsetnya yuk. Kalau kalian yang lahir tahun 20-an biasakan nikah di umur 30. Biar anak persaingan memperebut lapangan kerja di 2045 nggak semakin sempit. Karena ini soal anak kalian ibu rumah tangga yang milenial atau Gen Z dipaksa nikah muda, akan ada persaingan memperebutkan satu pekerjaan yang sangat ketat. Jadi saya menghimbau anak muda khususnya Gen Z lahiran 2004 dan seterusnya, jangan terburu-buru nikah muda. Lihat kondisi ekonomi saat ini, yang dibutuhkan lapangan kerja yang melimpah, bukan angka pernikahan dan angka kelahiran. Ini yang konsepnya sejalan dengan konsep kedepannya, kata Story The Gallery. Tak perlu pikirkan lapangan pekerjaan, mikirkan lapangan pekerjaan tuh pemerintah. Tapi kalau tak ada lapangan kerja, kau nak kerja apa di Indonesia? Kerja di Malaysia, warga Jawa sudah kuasai Jepang sama Korea. Jadi lapangan kerja itu di luar negara, bukan di Indonesia. Indonesia nih tak ada lapangan pekerjaan. Sarjana-sarjana berpendidikan di Indonesia itu banyak yang menjadi sapu-sapu jalan, bersihkan paret dekat Jakarta. Hati-hati dibikin pandemi lagi, kata Willy. Dijawab sama Firdaus. Apa kalian nih nggak kasihan sama anak-anak ya? Dijawab sama Tito. Pemikiran kuno orang Indonesia, banyak anak banyak rezeki, mindset yang sangat keliru era sekarang. Dijawab sama Pija Danut. Selagi mindset SDM Indonesia pakai banyak anak banyak rezeki, ya bakal terus bertambah lah anaknya. Dijawab lagi sama Axel. Iya benar, turun dari mindset banyak anak banyak rezeki itulah yang masih mendominasi di Indonesia. Karena penduduk Indonesia nih banyak, makanya kalau Indonesia nih jual apapun pasti laku. Termasuklah jual gas cememol nih. Udah jelas-jelas gas melon 3 kilo ini untuk rakyat miskin, tapi masih aja orang-orang kaya nih beli gas 3 kilo. Kadang orang-orang kaya pun nak juga pakai gas 3 kilo nih, lebih praktis, lebih simpel, lebih kecil. Bukan, karena gas di atas 3 kilo ini harganya lebih mahal beda. Wih, yang 3 kilo nih aja mahal. Setiap daerah beda-beda harga dia nih, Ce. Di Kalimantan tuh padahal penghasil minyak, penghasil gas, harga dia bisa sampai 50.000. Buat kalian warga Kalimantan, betul tak? Gas LPG 3 kilo ini harganya berbeda dengan harga gas LPG yang ada di Pulau Jawa. Kau tanya juga sama orang yang dekat Pulau Sumatera, berapa harga gas 3 kilo nih dekat daerah dia orang? Buat korang warga Pulau Sumatera, berapa harga gas LPG 3 kilo nih dekat daerah korang di kabupaten provinsi kalian? Jangan lupa Papua sekali. Papua tuh katanya lebih tinggi beda. Komen lah dekat bawah. Tapi Papua nih penghasil emas, Ce, nikel juga. Majulah Singapura.